Romdut ya ya. Mas Mamet dulu deh yang lebih senior, silakan. AA Gugum dulu. No kan itu aja udah di spill. Jadi aku Guntara Hidayat berperan sebagai Mamet di sini. Jadi Mamet itu seorang suami dari seorang biduan. Istrinya namanya Titin. AA Gugum apa? Ya, aku Imam Cimon di sini memerankan sebagai Gugum. Jadi Gugum itu ceritanya teman masa kecilnya Galuh. Galuh itu adalah Lesti Kejora. Nah, selain ada Gugum juga ada Gina. Jadi kita itu tiga sekawan lah. Tiga serangkai lah. Tiga serangkai. Karakternya di sini ya pemuda desa yang lugu, yang baik dan suka membantu Galuh. Betul. Gitu. Jadi Gugum ini sebagai pencair dari tiga orang ini. Jadi misalnya ada kalau ada sedikit masalah ceritanya sama Gina, Gugum, oh bagusnya begini gitu. Nah kalau Mamet ini karakternya kurang lebih bukan penakut istri, bukan penakut istri, tapi sayang dan sangat menghormati istrinya. Tapi Ya Mi, beda kan? Menghormati dan sayang, bukan takut. Ingat, bukan takut. Nanti lihat aja, itu hormat, sayang, atau takut. Lihat di tayangannya ya. Kayak gitu. Nah, gimana nih kalian ada di lokasi syutingnya? Mungkin kan pasti ini tayang di Ramadan. Mungkin kita akan berada di Ya, promonya ya mungkin kemarin hari biasa, nanti pasti pas bulan Ramadan ya kita harus jaga stamina. Ya sebisa mungkin nggak bawel kayak begini, biar nggak haus. lebih irit ngomong ya. Irit Lebih ngomong. Mungkin sahurnya harus perhatikan Mas Mamet. Apa tuh? Jangan makan nasi padang. Ada tips sahurnya apa? Jadi kalau saya sahurnya tuh tipsnya itu gini. Karena kan kita pasti mulai pagi sampai pagi lagi kemungkinan ya. Jadi harus Saya emang enggak. ya situ kan isinya sedikit. Bercanda. Ya, jadi kita tuh sarapan, kalau saya pribadi sarapan cuma air putih, terus dua butir telur sama ya ada buah-buahan lah. Yes, jangan curhat dong. Jangan curhat. Benar sih. Mungkin kalau aku sahur itu sama kayak sarapan aja, air putih, telur, sama buah. Jarang berat-berat. Kalau bukanya baru berat. Itu pun buka yang manis-manis dulu, kurma atau segala macam. Makan tuh nanti habis sholat atau habis sholat tarawih baru makan yang berat. Jadi sebenarnya sih enaknya kalau sahur tuh jangan makan yang berat-berat, karena biasanya kalau makan berat-berat malahan. Tapi kalau kita memang sibuk dengan aktivitas syuting yang wah iya kan nggak terasa tiba-tiba maghrib aja gitu kan. Sibuk banget kan. Tapi mensiasati nggak sih mungkin pasti kan di suasana bulan Ramadan ini dengan beberapa kegiatan ibadah. Jadi kalau misalkan di lokasi syuting pas lagi break mungkin bisa ada rusan atau mungkin ada tarawih bareng sama pemain. Biasanya sih kalau aku stripnya yang lama biasanya gitu, selang antara scene by scene. Kadang kalau waktu sholat kita sholat bisa tidak, kalau siang ada yang dipakai tidur, ada juga istilahnya baca kalau nggak dengerin tausiah segala macam gitu sih, biar istilahnya kita pun di lokasi nggak bete-bete banget. Ya selain itu bercanda, tapi bercanda bukan yang gosip ya, karena nggak boleh. Oke. Ini soalnya tuh kan dari ketawa ini kelihatan bukan gosip. Makanya scroll video gitu kan. Video apa? Enggak maksud Tausiah kan? iya. Nah, iya. Harus dikurangi. Takutnya kan lagi scroll tiba-tiba Video tausiah dikurangin. nggak usah kalau gitu mah. Ramadan. Iya. Lihatnya video apaan sih? Kan? Ya kan? Baik lagi ke sinetron. Mungkin kalau berbicara unik apa ya? Unik dari sinetron. Menurut aku unik banget karena apa ya? Saat ini kan di stasiun TV semua rata-rata drama percintaan segala macam ini, menurut aku sesuatu yang beda dari yang lainnya. Dikemas dengan karakter masing-masing, dari Raka, Galuh, Titin, Maya, ada Pupus, ada Sauda, ada Pak Kades. Itu mereka punya karakter masing-masing dan menurut aku sih beda dengan yang lain, dengan yang sekarang lagi tayang-tayang. Ya mudah-mudahan ya dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan, dengan perannya masing-masing gitu kan, dan memang mungkin tidak mengikuti alur sekarang, karena kan drama-drama percintaan. Ini tergantung apa ya, buat termasuk out the box. Iya. Sekarang kan lagi percintaan. Aku sayang sama
Enggak. Aku takut. Nah gitu, nah ini enggak. Mungkin ya ada percintaannya tapi tidak full percintaan. Ada komedinya, ada tukang gosipnya. Ada yang suami cuma nganter-nganter istrinya gitu kan. Jadi Macam-macam dia. sebenarnya dia kerja apa enggak tuh manajer gitu kan. Kalau ditanya sama orang-orang gitu kan sama warga, Mas Mamet kerja apa? Oh saya manajernya Titin gitu. Padahal dia cuma nganter-nganter doang. Apa-apa. Yang penting kan kita bisa mencari cuan daripada yang disponsori oleh keluarga. Ya gitulah. Tapi kan judulnya romansa kampung dangdut. Romansa kampung dangdut. Yang jadi pertanyaan adalah ini kampung emang istrinya punya dangdut semua apa suaminya apa gimana sih gitu kalau Jadi ini? kenapa namanya romansa kampung dangdut karena sebelumnya itu ada sih yang legendanya itu Oh, apa? Lilis. Lilis Sambada. Jadi di situ ada sebuah makam jadi makam keramat yang itu penyanyi terkenal dari desa itu yang diceritain ke kota yang istilahnya jadi wah legenda lah. Jadi di kampung itu banyak yang istilahnya orkestra. Jadi karena yang ada pernikahan mengundang orkestra. Nah, makanya disebut romansa kampung dangdut. Jadi rata-rata mata pencahariannya tuh ada yang Memang ada penyanyi kebanyakannya ya penyanyi gitu kan. kayak misalnya ada suatu daerah yang mata pencahariannya sebagai petani semua. Nah, mungkin ini di sini sebagian besar mata pencahariannya dari itu. Ada yang jadi istilahnya makelar antara penghubung si yang Punya punya hajat. acara dan orkestranya. Ada yang mencari uang di situ, ada yang mencari uangnya dari penyanyinya, suaminya nenteng-nenteng, make-up. Nganter doang. Nganter doang. Jadi papi, ya mi gitu doang. Mending daripada tukang gosip. Enggak sih, bukan tukang gosip, enggak. Kan promoin dong ya tempat saksikan. Oke. Jamnya udah tahu belum? Udah ya. 4.30. 4.30. Mau latihan dulu apa gimana nih? Langsung aja. Langsung aja. Ente 4.30. Jangan lupa saksikan Romansa Kampung Dangdut. jam 4. Itu iya. Ini kesini. Tuh. Iya. 1, 2, 3. Jangan lupa saksikan Romansa Kampung Dangdut Setiap hari di RCTI pukul 4.30. dijamin seru Dan pastinya ada Leslar. dan ada kejutan-kejutan lain. 1, 2, 3. Jangan lupa saksikan Romansa Kampung Dangdut Jam 4.30 setengah 5 subuh hanya di RCTI. harus nonton karena Ada Leslarnya. dan ada kejutan-kejutan lain. Ya, ini alhamdulillah tabarakallah akhirnya kita sudah selesai untuk selamatan untuk produksi baru sinetron baru di bulan Ramadan ini, yaitu yang berjudul Romansa Kampung Dangdut. Nah, semoga saya juga mohonnya untuk semua pemirsa masyarakat Indonesia, mohon doanya supaya lancar, berkah semuanya. Nah, ini nih. 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 Halo, Nama kamu siapa, Dek? nama saya Dias Andriawan. Itu gua. Oh ya, saya Lionel Hendrik. Sebagai siapa? Saya sebagai OO. Sebagai OO. Itu anak yang baik. Anak baik-baik gua. Nah ini. Halo, saya Imam Cimon di sini. Iya, saya Imam Cimon di sini berani sebagai Gugum, temannya Galuh itu yang diperankan oleh Lesti. Silahkan. Bawain kawan nama gue deh. Halo, saya Guntur Hidayat. Di sini saya sebagai tukang makan. Mamet ini bersebelahan dengan Engkus karakternya. Tapi kita tetap berkawan. Gitu. Ya, tumpengan itu ya mungkin ya udah inilah udah karakternya itu dengan nasi kuning. Nah ini ada nasi kuning, udah gitu ada ayam, udah gitu ada telur, ada tempe bacem, sambal tentunya. Nah, ya. Oke, mungkin gue udah lapar, gue makan dulu. Sekali lagi mohon doanya, mohon semoga sinetron ini disekali oleh masyarakat Indonesia dan jangan lupa
tonton Romansa Kampung Dangdut jam 4.20 hanya di RCTI. Selamat menunaikan ibadah puasa, berkah selalu. Assalamualaikum. Oh, Dino, silakan. Ya, Bang Dias, Yup, ketemu lagi nih di ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sinetron ini. Berperan sebagai siapa lagi, gimana karakter? Aduh, di sini gua sangat anak baik-baik, yang rajin sholat, rajin ngaji. Pengennya gitu, tapi di sini enggak. Di sini gua dari awal membaca sinopsis dan karakter gue udah siap dihujat oleh masyarakat. Karena apa? Karakter gue ini sangat-sangat kalau dibilang antagonis, ya, tapi dia lebih ke yang masalah rumah tangga gitu. Karena di sini kan di desa Cinada itu gue punya istri namanya Maya. Maya itu Maya Kayang dan dia biduan. Dalam arti biduan itu ya setiap ada panggung dia nyanyi itu kaya. Nah ini gue menyuruh dalam arti dia suruh nyari duit, entah itu kayang nyari dimanapun, itu duitnya buat gue dan duitnya itu buat ngeselak, main judi yang kalian tahu itu nggak bagus. Tapi mau gimana, itu gue observasinya bisa sampai 3 tahun untuk merasakan gimana caranya main. Ya itu sih, jadi ya karakternya itu si Engkus ini dia galak sama istri, diktator. Bro, gue observasi 2 tahun ini beneran untuk karakter ini. Ada namanya Idan. Di sini main nggak sendiri banyak. Ceritain dong teman-temannya jangan sendiri dulu. Jadi gitu, selalu nyuruh istrinya untuk kerja dan duit hasil manggungnya itu langsung buat gua dan gua gunakan untuk demo untuk main judi. Pak, judulnya adalah Romansa Kampung Dangdut. Ya, Romansa Kampung Dangdut. Yang main juga Leslar. Ah, Berpangkat. Singkat. itu pertama awal ya, misalnya gue dapat tawaran gitu, pasti yang gue lihat itu satu ya judulnya, karena pas gue baca Romansa Kampung Dangdut sih, ini menarik juga nih, karena kan sekarang ini kan banyak yang dengan sinetron, tapi kalau ini yang beda banget gitu, bisa dibilang dengan latar belakang Lesti. Siapa yang nggak tahu Lesti di industri perdangdutan, kita udah pasti tahu kan, dan masanya juga pasti banyak. Nah ini akan mengangkat, insya Allah ya, mengangkat ya sinetron ini, karena Lestinya sendiri pun dia mempermainkannya di karakter dia sebagai Galuh itu sangat bagus banget. Bilarnya pun juga, si Rakanya. Nah jadi beda aja gitu loh, dibanding dengan sinetron yang sekarang lagi banyak nih, beberapa sinetron yang ya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi kalau ini beda banget, dengan background si Lesti emang pure dia dangdut, di-push lagi dia suruh main sinetron dengan yang manggung dangdut, dan gue yakin, gue optimis ini akan, insya Allah, si izin Allah ini akan boom. Udah pasti, ya manggung. Nah istri gue juga manggung dengan dia nyanyi sambil kayang. Ada lagi istrinya Mamet, namanya Titin. Dia Titin hula hop. Nah dia nyanyi sambil main hula hop. Pasti lo penasaran kan semuanya? Waduh, pokoknya kocak banget, lucu, seru. Hah? Ya ini kan kita baru jalan beberapa episode ya. Dari awal gue udah setiap episode gue baca. Episode pertama menarik, kedua sangat menarik, ketiga sangat menarik. Grafiknya tuh makin lama makin menarik dan konfliknya tuh makin bagus gitu loh. Si A dengan si B kayak gimana, si Galuh, si Bilar dengan si Lesti dengan si Galuh kayak gimana, itu konfliknya tuh sangat bagus dan mereka mempermainkannya juga bagus gitu loh. Jadi yang lucu aja gitu. Belum lagi di sisi gua sebagai Engkus itu sama Maya. Ada lagi Mamet sama Titin. Ini kontras banget. Kalau si Mamet ini dia kebalikannya dari gua sama Maya. Justru Mamet ini yang dilindes sama si Titin itu. Nah kalau gua yang ngelindes istri gua. Jadi ini reverse ya, kebalikannya. Nah si Titin misalnya mau manggung, Mamet yang bawain hula hopnya, ayo pi, dan sebagainya. Nah kalau gue justru malah
pokoknya kontrasnya bertolak belakang aja. Oke, pemirsa seluruh Indonesia, semoga berkah semuanya. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru kami, Romansa Kampung Dangdut. Itu pukul 4.20 hanya di RCTI. Jangan lupa, pokoknya menarik, lucu, cerdas, fresh, dan kocak. Lu ada tambahannya? Hah? Aduh. Sedikit doang aja sebagai masyarakat. Dua tiga pertanyaan ya, bro. Iya bang ya, kira-kira soal terkait dengan bensin. Apa? Aduh. Gimana sih bang? Sebagai masyarakat berkendara pakai pertamax nggak sih bang? Dioplos itu. Nih muka gue udah menggambarkan, jadi gue nggak usah ngomong ya. Ya itulah ya, gimana ya? Ya pasti karena ini yang kasarnya ya, ini yang ditipu tuh bukan ya menengah ke atas dan sebagainya, rakyat kecil gitu. Ini di mana otak lu? Woi, pejabat Pertamina, lu bisa, ya ampun, lu dari Pertamax dioplos jadi Pertalite, sedangkan mau bayarnya pun juga itu bayar. Iya, ini kan dia, ya ampun, hidup tuh ya di dunia tuh cuma tamu, bener, lu tanggung jawab lu mana ntar di akhirat gak sih gua. Dan yang dilindas tuh rakyat ya menengah ke bawah, maaf aja, misalnya rakyat miskin yang emang dia tuh membutuhkan itu gitu. Bukannya malah ngebantu, malah ngeribetin, ngerepotin, ngebohongin lagi. Walaupun direkturnya semua udah ditangkap bang, kerugiannya lebih tinggi dibandingkan PT-PT BUMN yang lain 930. Indonesia. Ya, gue pribadi sih ya cukup miris ya, dalam arti ya, karena ya selama ini sih gue nggak terlalu miris banget. Lu mau korupsi apa, para koruptor gue nggak, tapi kalau masalah bensin ini gue sangat miris. Karena apa? Karena nih, ya ampun, nih orang-orang yang menengah ke bawah, orang nggak punya, orang miskin itu masih dikibulin, masih dibohongin. Itu kan ya come on man. Sedangkan gaji lu aja sebulan tuh udah gede gitu, padahal lu masih ngeraup uang rakyat, apalagi uang rakyat kecil. Ya gue nggak habis pikir aja sih, miris aja sih. Gue Ada ini disampaikan ke pemerintah, masyarakat yang mengalami hal yang sama. Aduh. Ya sebenarnya untuk Indonesia itu udah awam mungkin kali ya, hal-hal seperti itu udah awal di semua lini itu pasti adalah yang dalam tanda kutip oknum-oknum yang emang dia untuk memperkaya diri sendiri. Ya tolonglah lebih memikirkan negara ini nih untuk siapa, karena ya dengan siapa kan lu bisa duduk di situ, dengan siapa lu bisa menjabat itu ya dengan rakyat. Tolonglah lu perhatiin rakyat banget, apalagi rakyat yang menengah ke bawah, rakyat miskin itu ya tolong diperhatiin, karena gue tahu dan yakin banget negara kita ini kaya banget akan hasil bumi. Jadi ya jangan maruk lah, apalagi sampai ngambil kekayaan bumi itu buat pribadi itu lu, wah gue sih nggak habis pikir ya, karena ya itu sih prinsip gue, cuman lu hidup nggak akan selamanya, lu pasti mati, dan itu ada pertanggungjawabannya, itu aja.